Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Watampone. Negeri yang berjuluk Bumi Arung Palaka ini memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km persegi, menjadikannya salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan. Di utara berbatasan Kabupaten Wajo, sebelah selatan Kabupaten Sinjai, sebelah barat Kabupaten Sopeng dan Maros, dan sebelah timur Laut Teluk Bone. Bone memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Wilayah pesisirnya terletak di sekitar Teluk Bone, sementara daerah pedalaman didominasi oleh perbukitan. Negeri yang berpenduduk 822.760 jiwa ini, mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis, yang terkenal dengan tradisi maritim, pertanian, dan nilai budaya seperti harga diri dan solidaritas. Perekonomian Kabupaten Bone didukung sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Komoditas utama seperti padi, jagung dan sapi, ikan tuna dan cakalang. Bahasa Bugis adalah bahasa utama dengan dialek khas Bone yang unik. Bone terkenal sebagai salah satu bekas kerajaan besar di Sulawesi yang berdiri sejak abad ke-14. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, masa pemerintahan Arung Palaka. Dahulu bola soba adalah salah satu ikon budaya Bone, simbol kemegahan dan kebesaran masa kerajaan, tapi sayang terbakar tahun 2021 lalu. Dan belum ada penggantinya hingga detik ini. Di masa lalu, salah satu nomenklatur dalam struktur pemerintahan di Kerajaan Bone adalah bisu, pemuka spiritual dalam tradisi Bugis yang memiliki tugas utama sebagai penjaga adat, mediator spiritual, dan pelaksana upacara keagamaan atau adat. Dalam konteks Kerajaan Bone, bisu berfungsi sebagai perantara dunia spiritual yang diyakini dapat membantu menjaga harmoni antara manusia dan dunia gaib. Selain itu, bisu juga dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang membuat mereka dihormati dan ditakuti. Mereka sering dilibatkan dalam ritual-ritual penting, seperti pelantikan raja, pemberangkatan perang, atau upacara agraris untuk memohon hasil panen yang baik. Sebagai penjaga benda-benda pusaka kerajaan, bisu memastikan simbol-simbol kekuasaan kerajaan tetap sakral dan terjaga. Dengan demikian, dalam struktur pemerintahan kerajaan, bisu berperan sebagai penjaga legitimasi kekuasaan raja dan adat, sekaligus menjaga keseimbangan antara unsur spiritual dan politik di masyarakat. Bisu adalah salah satu elemen budaya Bugis yang unik, memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kepercayaan dan tradisi masyarakat Bugis pra-Islam. Mereka dikenal sebagai pendeta atau penjaga adat yang berada di antara dunia manusia dan dunia spiritual. Asal-usul nama bisu sering dikaitkan dengan kata biksu, yang berasal dari tradisi keagamaan Buddha. Kata biksu mengacu pada seorang pendeta atau rahib yang menjalani kehidupan religius. Hubungan ini muncul karena ada anggapan bahwa bisu memiliki peran spiritual yang mirip dengan biksu, yaitu sebagai penjaga nilai-nilai sakral dan spiritual. Namun ini masih bersifat hipotesis dan membutuhkan kajian lebih mendalam. Akan tetapi, hubungan agama Buddha di Sulawesi ditunjukkan adanya penemuan arca Buddha di Pangkara. Arca Buddha tersebut ditemukan pada tahun 1921 di Desa Sempaga, sebelah utara Kota Mamuju, pesisir Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Bernard Kempers, arca ini kemudian dibawa ke Batavia dan disimpan di Museum Batavia Ash yang kini bernama Museum Nasional. Di antara 141.000 koleksi patung di Museum Nasional, arca Buddha di Pangkara ini adalah arca Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Arca ini juga dinobatkan sebagai arca Buddha berdiri yang berbahan perunggu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, arca ini ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya tingkat nasional di Indonesia. Ditemukannya patung ini di Sulawesi membuktikan bahwa jalur perairan di Nusantara kala itu telah terhubung bahkan hingga ke mancanegara, dan memungkinkan pula asal-usul nama bisu mendapat pengaruh dari kata biksu di kalangan Buddha.
Dalam konteks Bugis, bisu adalah pendeta atau pemuka spiritual dalam tradisi lokal. Mereka dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Istilah bisu sendiri dalam bahasa Bugis merujuk pada keadaan yang melampaui batas-batas gender. Meskipun ada spekulasi tentang asal-usul kata ini dari biksu, akar budaya bisu lebih erat terkait dengan kepercayaan dan tradisi lokal suku Bugis sebelum masuknya pengaruh Hindu, Buddha, atau Islam. Ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa bisu adalah konsep yang mandiri dalam tradisi Nusantara. Akan tetapi, bisu Bugis dan biksu Buddha memiliki beberapa kesamaan dalam konteks spiritual, tetapi mereka berasal dari budaya dan agama yang berbeda. Bisu seringkali dianggap memiliki sifat dualistik, menggabungkan unsur maskulin dan feminin, dan memegang peran penting dalam upacara adat dan keagamaan Bugis. Sedangkan biksu Buddha adalah sebutan untuk seorang biksu dalam tradisi Buddha, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur. Biksu Buddha mengikuti ajaran Buddha, berpegang pada disiplin monastik, dan berusaha mencapai pencerahan atau nirwana. Meskipun keduanya memiliki fungsi spiritual, bisu lebih berkaitan dengan kepercayaan adat Bugis, sedangkan biksu berhubungan dengan ajaran agama Buddha. Mereka keduanya dianggap memiliki peran khusus dalam kehidupan masyarakat mereka, tetapi dengan konteks agama dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, jika dianalitis, penamaan bisu di kalangan Bugis boleh jadi berasal dari kata biksu dari kalangan Buddha. Sementara itu, menurut pengakuan bisu Bugis dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa bisu adalah calabai, tapi tidak semua calabai adalah bisu, karena untuk menjadi bisu butuh proses dan tahapan. Sebelum jadi bisu harus siap lahir dan batin. Kemudian bisu siap mengabdikan diri hidup dan matinya untuk raja dan pusaka. Oleh karena itu, tugas bisu di dalam istana kerajaan sangat berat, karena merupakan penyambung lidah raja kepada rakyat dan motor penggerak upacara ritual di tanah Bugis. Jadi bukan hanya di lingkungan kerajaan saja. Bisu juga berperan sebagai penentu hari kegiatan, bertindak sebagai konsumsi, palapi aro atau pertahanan keamanan. Bisu sebenarnya itu adalah calabai. Kalau tidak semua calabai adalah bisu. Untuk masuk ke bisu itu butuh waktu, proses. Jadi ada beberapa kriteria terus tahapan-tahapan untuk menjadi bisu. Sebelum menjadi bisu itu calabai harus betul-betul siap lahir dan batin. Nah, calabai juga siap mengabdikan diri, hidup dan matinya untuk raja dan pusaka. Tugas para bisu di dalam suatu istana atau satu kerajaan itu sangat berat. Di antaranya penyambung lidah raja. Dia juga penggerak motor daripada upacara ritual di tanah Bugis. Jadi bukan cuma di lingkungan kerajaan tok saja. Terus dia juga bisa penentu hari. Dia juga berfungsi sebagai konsumsi. Dia juga berfungsi sebagai palapi aro. Palapi aro itu pertahanan keamanan. Mereka juga mengatakan bahwa dahulu para bisu tinggal di istana dan mengabdikan hidup demi sang raja. Mereka tidak lagi memikirkan tentang duniawi. Dia semata-mata berpikir untuk menjaga raja dan pusaka kerajaan. Mereka tidak perlu memikirkan masalah perut karena dijamin oleh raja. Bisu itu tinggal di satu istana. Mereka di sana mengabdikan hidupnya. Mereka di sana hidup untuk raja tercinta. Jadi dia tidak memikirkan lagi hal duniawi. Dia hanya semata-mata berpikir untuk pusaka tercinta dan raja tercinta. Dan hanya mempermantap, memperdalam ilmu-ilmu yang didapatkan dari roh leluhur dan guru-gurunya. Ketimbang sekarang para calabai harus bekerja untuk mencari kehidupan, jadi tinggal terpecah-pecah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk melanjutkan kehidupan. Dibanding bisu di masa lalu itu, bisu tidak terlalu memikirkan masalah perut karena sudah ditanggung oleh raja.
Sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa alam semesta dipenuhi oleh roh atau kekuatan gaib yang memengaruhi kehidupan manusia. Dalam sistem kepercayaan ini, bisu berperan sebagai perantara antara manusia dengan dunia gaib. Dalam epos mitologi Bugis, Ila Galigo, bisu disebut-sebut sebagai penjaga spiritual yang diturunkan dari langit bersama dewata, para dewa. Mereka diyakini memiliki kemampuan supranatural untuk menjaga keseimbangan dunia melalui ritual dan doa. Salah satu ciri utama bisu adalah identitas mereka yang androgini, yaitu memadukan unsur maskulin dan feminin. Dalam tradisi Bugis, konsep androgini dianggap sakral karena melambangkan keseimbangan. Status ini membuat bisu diyakini dapat mendekatkan diri kepada para dewa atau roh leluhur. Jika menelusuri silsilah kerajaan Boneh, salah satu ratu Boneh yang berstatus bisu adalah Weh Banri Gao Deng Maroa yang bergelar Bisu Rila Lempeli, Ratu Boneh keempat, memerintah tahun 1470 sampai 1510. Raja perempuan ini adalah anak Lasaliu Korampelua, Raja Boneh ketiga. Sang ratu wafat ketika istananya dilalap api yang berada di sekitar perbukitan Cina, Kecamatan Cina sekarang. Dalam peristiwa itu, beliau tidak sempat keluar dari biliknya untuk menyelamatkan diri. Setelah api padam, sang ratu tidak kelihatan lagi. Olehnya itu, selain Bisu Rila Lempili, beliau juga bergelar Anumerta Weh Banri Gao Matin Roe Cina, artinya yang meninggal di Cina. Dengan demikian, istilah bisu di Boneh sudah ada sejak tahun 1470 atau abad ke-15. Sejak itu pula, bisu mulai memegang peran penting di kerajaan Boneh. Kendati demikian, peranan bisu ini mulai meredup ketika Islam masuk di kerajaan Boneh. Apalagi pada masa pemerintahan Lama Darmeng Raja Boneh ke-13 yang memerintah dalam tahun 1631 sampai 1644, beliau menerapkan syariat Islam dengan ketat. Meskipun pada awalnya, bisu turut membantu mengawal raja dalam penyebaran Islam, akan tetapi kala itu tiba-tiba salah satu benda kerajaan Boneh yang disebut Rakala atau bajak hilang entah kemana. Belakang hari diketahui, Rakala yang hilang itu ternyata ada di Segeri Kabupaten Pangkep. Oleh sebab itu, pihak kerajaan Boneh mengutus 40 orang bisu berangkat ke Segeri untuk mengambil barang kerajaan tersebut. Namun tak lama di Segeri, para bisu mendapat informasi bahwa kerajaan Boneh telah runtuh. Kerajaan Gowa menyerbu kerajaan Boneh, dan Raja Boneh Lama Darmeng ditawan di Gowa. Akhirnya, para bisu tersebut memilih tinggal di Segeri Pangkep. Sejak inilah bisu ada juga berdomisili di Pangkep sampai sekarang. Dalam perkembangannya peran bisu kembali dilibatkan pada saat penobatan Lama Panyuki menjadi Raja Boneh ke-30 tahun 1931. Acara penobatan dilaksanakan di Watampone pada tanggal 2 April 1931. Penobatan Raja Boneh ini dihadiri para pembesar Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan termasuk Raja Buton. Sebelum penobatan, diiringi gendang dan gong, para bisu terlebih dahulu melakukan tarian sambil mengelilingi benda-benda kerajaan dengan tujuan untuk menetralisir pengaruh roh jahat. Dalam tradisi, setiap penobatan Raja Boneh wajib dihadirkan seluruh benda-benda kerajaan sebagai bentuk legitimasi dan sahnya seorang raja.
jiwamu lama rupamu nonorilino ulanyu-lanyu ananu ngeten riasa ngabang alam akwin ngoroka jua pisung ompa abangari lama rupamu nonorilino ulanyu-lanyu ananu ngeten riasa ngabang alam akwin ngoroka jua pisung ompa abangari jiwamu lama rupamu nonorilino ulanyu-lanyu ananu ngeten riasa ngabang alam akwin ngoroka jua pisung ompa abangari. Saudara, itulah tadi pelibatan bisu dalam acara penobatan Raja Bone Lamapanyuki yang sempat didokumenkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1931 di Watampone. Demikian pentingnya keberadaan bisu pada zaman kerajaan, mereka sering dimintai nasihat dalam masalah-masalah penting, baik untuk raja maupun masyarakat umum. Namun setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17, mengubah struktur sosial dan kepercayaan masyarakat, termasuk peran bisu yang mulai terpinggirkan. Beberapa pihak melihat praktik bisu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Konsep gender dalam budaya Bugis mengenal 5 kategori gender, yaitu Orwane atau laki-laki, Makunrai atau perempuan, Calabai atau laki-laki yang menampilkan sifat perempuan, Calalai atau perempuan yang menampilkan sifat laki-laki, dan bisu atau entitas spiritual yang dianggap melampaui gender. Bisu berada di luar kerangka gender tradisional. Mereka tidak dilihat berdasarkan seks biologis, melainkan sebagai sosok yang menyatukan elemen maskulin dan feminin sehingga mencerminkan keharmonisan universal. Secara historis, banyak bisu yang secara biologis adalah laki-laki, tetapi mereka sering mengenakan pakaian perempuan, menggunakan riasan, dan mengadopsi atribut feminin. Hal ini dilakukan bukan untuk alasan identitas pribadi, tetapi untuk mencerminkan sifat androgini yang sakral. Keberadaan bisu dan konsep gender mereka menunjukkan bahwa
masyarakat Bugis di masa lalu memiliki pemahaman gender yang sangat cair, jauh lebih kompleks dibandingkan banyak kebudayaan lain. Namun, perubahan sosial dan agama yang datang belakangan membuat pandangan terhadap bisu dan identitas gender mereka mengalami tantangan. Dengan demikian, bisu bukanlah soal jenis kelamin biologis, melainkan entitas spiritual yang melampaui batas-batas gender tradisional. Kepemimpinan dalam bisu memiliki struktur yang terorganisasi dengan hierarki yang jelas, terutama dalam menjalankan fungsi ritual dan menjaga tradisi budaya Bugis. Pemimpin utama dalam komunitas bisu dikenal dengan sebutan Puang Matoa. Untuk menjadi Puang Matoa, seorang bisu harus memiliki kualifikasi khusus, seperti penguasaan penuh atas tradisi, doa, dan ritual adat Bugis, kepemimpinan yang diakui oleh komunitas dan masyarakat adat, kemampuan spiritual yang dianggap tinggi oleh sesama bisu dan masyarakat, pengalaman panjang dalam menjalankan fungsi sebagai bisu biasa. Sebagai pemimpin utama tertinggi dalam komunitas bisu, Puang Matoa bertugas mengatur semua kegiatan ritual adat, bertanggung jawab atas koordinasi para bisu dalam upacara besar seperti Mapalili, ritual pembukaan musim tanam, menjaga dan merawat benda-benda pusaka adat atau kerajaan, Arajang, menjadi perwakilan spiritual untuk berkomunikasi dengan dunia roh atau dewa-dewa. Kemudian bisu biasa, yaitu anggota komunitas bisu yang bertugas membantu Puang Matoa dalam pelaksanaan tugas-tugas ritual, mendukung upacara adat melalui tarian, doa, dan musik, menjalankan fungsi spiritual seperti menjadi perantara roh leluhur, menjadi penyembuh spiritual atau tabib bagi masyarakat. Selanjutnya, calon bisu, yaitu individu yang sedang dilatih untuk menjadi bisu. Mereka harus belajar tentang tradisi, doa, dan ritual bisu, mendalami makna spiritual dan simbolisme dalam budaya Bugis. Berikut adalah beberapa nama bisu yang dikenal diantaranya. Puang Matoa Saidi dari Kabupaten Pangkep. Ia berperan penting dalam mempertahankan tradisi bisu di tengah tantangan modernisasi dan tekanan sosial. Ia sering menjadi narasumber dalam penelitian akademis tentang budaya Bugis. Aktif dalam berbagai acara budaya, baik lokal maupun internasional, untuk memperkenalkan tradisi bisu kepada dunia. Kemudian, Puang Matoa I Patiroy, bisu legendaris yang hidup pada masa kerajaan Bugis, dikenal sebagai penjaga Arajang, pusaka kerajaan, dan pemimpin dalam upacara sakral. Puang Sampe, bisu dari Kabupaten Boneh, yang dikenal sebagai pelindung benda-benda pusaka dan pemimpin ritual adat. Ia dihormati karena kemampuan spiritualnya dan dedikasinya pada komunitas Bugis. Bisu Saenab terlibat dalam ritual Mapalili di Segeri, Kabupaten Pangkep. Ia dikenal sebagai bisu yang mendalam pemahamannya terhadap doa-doa dan simbolisme adat. Nama-nama tersebut tidak hanya mencerminkan peran penting para bisu dalam kehidupan adat Bugis, tetapi juga perjuangan mereka dalam menghadapi tantangan zaman untuk menjaga warisan budaya. Bahasa yang digunakan oleh bisu sering disebut sebagai bahasa Torilangi. Bahasa ini merupakan bentuk khusus dari bahasa Bugis kuno yang digunakan dalam ritual-ritual sakral. Kata Torilangi sendiri bermakna, mereka yang berasal dari langit, merujuk pada asal-usul mitologis bisu sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia para dewa atau leluhur. Bahasa Torilangi ini hanya digunakan dalam konteks ritual, doa, dan komunikasi dengan roh leluhur atau dewa. Bukan merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Bugis. Bahasa Torilangi menggunakan banyak kata dari bahasa Bugis kuno yang tidak lagi umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Mengandung istilah-istilah mitologis yang berkaitan dengan Taumanurung, manusia yang turun dari langit, dan konsep spiritual Bugis. Banyak ungkapan dalam bahasa Torilangi bersifat simbolis dan penuh metafora, mencerminkan hubungan antara alam, manusia, dan dunia spiritual. Misalnya ungkapan terkait keseimbangan kosmis atau penghormatan terhadap elemen alam. Bahasa ini sering dilantunkan dalam bentuk kidung atau doa yang diiringi irama tertentu, memperkuat suasana sakral.
rewata sangian rewata tangke ni matu siriku wala panampe uluku wala pamoja-mojaku topotolan teh waraniku semelalan rewata teku malim mama teku malim mangasara koroso korwani tundui papa madegi aserai sikiriku bungo coda ampula walamu aku ngoro kaju abisunge Fungsi bahasa Torilangi, yaitu digunakan oleh bisu saat melaksanakan upacara seperti Mapalili, ritual membuka musim tanam, upacara pelantikan raja, ritual perawatan benda pusaka, arajang. Bahasa Torilangi ini dipercaya dapat didengar dan dimengerti oleh roh leluhur atau entitas gaib, sehingga menjadi medium penting dalam komunikasi antara dunia manusia dan dunia spiritual. Karena bahasa Torilangi hanya dipahami oleh komunitas bisu dan beberapa tetua adat, keberadaan bisu menjadi sangat penting untuk menjaga dan mewariskan bahasa ini kepada generasi berikutnya. Bahasa Torilangi merupakan bagian integral dari identitas spiritual dan budaya bisu, serta menjadi salah satu warisan berharga dari masyarakat Bugis. Bisu adalah anggota dari kelompok masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang memegang peran penting dalam ritual keagamaan, dan mereka biasanya dianggap sebagai individu yang memiliki identitas gender fluid, menggabungkan unsur-unsur laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh. Namun terkait dengan memiliki anak, bisu secara biologis tidak dianggap memiliki kemampuan untuk hamil atau melahirkan karena mereka tidak berfungsi dalam peran gender tradisional, laki-laki atau perempuan. Biasanya, bisu tidak menikah atau memiliki anak secara konvensional. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus mereka mungkin mengadopsi anak atau memiliki hubungan dekat dengan keluarga atau komunitas mereka yang lebih besar. Identitas bisu lebih berfokus pada peran spiritual dan sosial daripada pada peran reproduktif. Tari Magiri adalah bagian dari ritual yang dilakukan oleh bisu sebagai mediator antara manusia dan dunia gaib. Para bisu yang dianggap memiliki kemampuan khusus melakukan tarian ini dalam kondisi trans, keadaan ekstase spiritual, sebagai bentuk komunikasi dengan para dewata atau roh leluhur. Salah satu elemen penting dari tari Magiri adalah aksi menancapkan keris ke tubuh para bisu. Keris yang tidak melukai tubuh bisu menandakan bahwa mereka berada dalam keadaan suci dan mendapatkan perlindungan dari roh-roh leluhur. Ini menjadi simbol bahwa ritual atau upacara yang mereka pimpin mendapatkan restu dari para dewata. Melalui tari Magiri, bisu diyakini mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, di mana mereka menyatu dengan kekuatan gaib. Dalam kondisi ini, mereka tidak merasakan sakit atau luka saat berinteraksi dengan benda tajam seperti keris. Tari Magiri sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat seperti Matompang Arajang, Mapalili, ritual memulai musim tanam, dan atraksi hiburan lainnya. Selain itu, tari Magiri merupakan simbol hidup dan mati, sebagaimana mereka melindungi raja dan benda pusaka yang mereka cinta. Dalam tahun 1953 sampai awal 1965, Kahar ingin mengubah banyak hal di Jazirah Sulawesi Selatan. Salah satu operasi terkenalnya adalah Operasi Toba, Operasi Taubat, untuk menghilangkan secara keras hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Operasi Toba setidaknya telah memporak-porandakan para bisu. DITII yang dipimpin Kahar Muzakar memperjuangkan pembentukan negara Islam di Indonesia. Gerakan ini membawa dampak besar pada tradisi dan budaya lokal, termasuk keberadaan bisu yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. DITII menganggap praktik bisu seperti ritual adat dan kepercayaan animisme sebagai bentuk syirik atau bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, mereka berusaha menghapus keberadaan tradisi bisu sebagai bagian dari upaya Islamisasi masyarakat Bugis. Banyak bisu yang menjadi korban kekerasan fisik, dianiaya, bahkan dibunuh oleh kelompok DITII. Ritual-ritual adat yang dipimpin oleh bisu, seperti Mapalili, ritual membuka musim tanam, dilarang keras karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tempat-tempat sakral yang dijaga oleh bisu, termasuk pusaka kerajaan, arajang, dirusak atau dihancurkan.
Untuk bertahan hidup, banyak bisu terpaksa meninggalkan peran mereka dan menyembunyikan identitas mereka. Sebagian kembali ke kehidupan biasa sebagai petani atau nelayan, sementara lainnya mengungsi ke daerah yang lebih aman. Periode kekerasan ini menyebabkan terputusnya sebagian tradisi bisu. Banyak pengetahuan ritual, doa-doa adat, dan praktik spiritual yang hilang karena para bisu senior dibunuh atau tidak sempat mewariskannya. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam dalam masyarakat Bugis, terutama bagi komunitas adat yang merasa kehilangan salah satu elemen penting budaya mereka. Setelah berakhirnya pemberontakan DITI, keberadaan bisu perlahan-lahan kembali muncul, terutama di wilayah seperti Segeri, Pangkep, dan Bone, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Dukungan dari pemerintah daerah dan peneliti budaya membantu upaya pelestarian tradisi bisu sebagai warisan budaya Bugis yang penting. Dalam beberapa dekade terakhir, bisu menghadapi tantangan dari modernisasi, diskriminasi, dan intoleransi, tetapi mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi mereka. Saat ini, bisu masih ada di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, terutama di Segeri, Pangkep, yang dianggap sebagai salah satu pusat keberadaan mereka. Meskipun jumlah mereka semakin sedikit, bisu tetap melanjutkan tradisi mereka sebagai bagian penting dari identitas budaya Bugis. Terima kasih. Selamat pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rewata sanian rewata tangke ni matu siriku, wala panampe uluku, wala pamoja-mojaku. Topotolan teh waraniku semelalan rewata, teku malim mama teku malim mengesara, koroso korwani tundui papa madekia serai, dikiriku bunga coda ampula walamu aku ngoro kaju abisunge, oh pa.